Satu, tempat, titik 5. Halo sahabat kreatif, saya Irul. Saya Rani, kami dari kelas 10 Karawitan 1 SMKI Yogyakarta. Sahabat, kota Yogyakarta tidak hanya dikenal sebagai kota pelajar, tetapi juga sebagai kota budaya. Salah satu buktinya hadir dalam bentuk museum yang menyimpan koleksi bersejarah. Museum Sono Budaya menjadi pusat edukasi budaya yang penting, sekaligus menjadi destinasi wisata yang Museum Sono Budaya didirikan oleh Java Institute pada tahun 1934 dan diresmikan pada 6 November 1935 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Pendirian museum ini ditandai dengan Condro Sengkolo Buto Ngarso Hestiningloto yang berarti tahun 1934 Masehi. Pada masa kependudukan Jepang, museum dikelola oleh Bupati Paniradiopati Wiyoto Projo. Lalu, setelah kemerdekaan berpindah ke tangan pemerintah daerah DIY di bawah pengawasan Bupati Utara Diopati Budoyo Pratiwo pada akhir 1974. Pengelolaannya diserahkan ke pemerintah pusat dan kini berada langsung di bawah Dinas Kebudayaan DIY. Bangunan museum dirancang oleh arsitek Insinyur Thomas Karsten dengan gaya tradisional Jawa berpadu unsur Eropa. Bagian depan berupa pendopo joglo mengkurat yang digunakan untuk penyambutan tamu dan tempat gamelan. Gedung museum terdiri dari ruang pamer di lantai 1 dan ruang kantor di lantai 2. Saat ini saya berada di area Museum Sono Budaya. Museum Sono Budaya merupakan museum yang menyimpan berbagai seni dan budaya. Menurut Kemenbud.go.id, museum ini didirikan pada tanggal 5 November 1935 dan diresmikan langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Lokasinya berada di barat laut alun-alun utara Yogyakarta, menempati tanah hadiah dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII untuk Java Institute. Koleksi museum meliputi arca, artefak, arkeologi, benda etnografi, dan berbagai warisan budaya lain yang dihibahkan oleh Java Institute. Hingga kini, bangunan Museum Sono Budaya tetap dipertahankan dengan beberapa renovasi, seperti penggantian pintu, lantai, dan atap. Sementara kolom aslinya masih digunakan dengan perpaduan arsitektur khas Jawa dan Eropa, serta kekayaan koleksi budaya yang dimiliki. Museum Sono Budaya masih menjadi pusat edukasi dan pelestarian sejarah yang penting di Yogyakarta. Museum Sono Budaya memiliki berbagai koleksi bersejarah yang autentik, seperti topeng, wayang kulit, keris, hingga peralatan rumah tangga tradisional Jawa. Koleksi ini menjadi saksi kekayaan budaya Jawa dan masih terjaga hingga kini. Museum Sono Budaya berawal dari Java Institute, sebuah yayasan kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok yang berdiri di Surakarta tahun 1919. Pada Kongres tahun 1924, diputuskan untuk mendirikan museum di Yogyakarta, dan sejak 1929 mulai dilakukan pengumpulan data kebudayaan. Panitia pembangunan museum dibentuk tahun 1931 dengan anggota Insinyur Thomas Karsten, PH Westjen, dan Koperberg. Bangunan museum berdiri di atas tanah hadiah dari Sultan Hamengkubuwono VIII, ditandai dengan Candra Sengkala tahun 1934 dan diresmikan pada 6 November 1935. Pada masa pendudukan Jepang, pengelolaan museum berada di tangan Bupati Paniradiopati Wiyoto Projo. Kemudian setelah kemerdekaan dikelola oleh pemerintah daerah DIY di bawah Bupati Utara Diopati Budoyo Prawito. Pada akhir 1974, pengelolaannya diserahkan ke pemerintah pusat dan sejak 2001, museum ini berada di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DIY. Museum Negeri Sono Budaya menyimpan berbagai koleksi penting yang dikelompokkan dalam 10 jenis, yaitu geologika, biologika, etnografika, arkeologi, numismatika atau heraldika, historika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Dengan ragam koleksi tersebut, museum ini menjadi salah satu pusat pelestarian dan edukasi kebudayaan yang penting di Yogyakarta. Berdasarkan hasil observasi langsung pada Sabtu 11 Oktober 2025, para pengunjung Museum Sono Budaya menyampaikan berbagai pengalaman menarik.
Pengunjung pertama dari mahasiswa Undip Semarang mengungkapkan bahwa kunjungannya ke Museum Sana Budaya merupakan agenda dari kampus. Mereka mendapat banyak sekali pengalaman yang luar biasa karena memperoleh penjelasan yang detail mengenai sejarah Jawa dan Bali yang tersirat melalui artefak, diorama, dan manuskrip yang bisa disaksikan ketika masuk ke dalam museum. Kami berkesempatan pula menemui dan mewawancara pengunjung suami istri yang berasal dari warga Jogja. Beliau menyatakan bahwa ia mengetahui tentang Museum Sana Budaya melalui media sosial. Dan karena rasa penasaran, akhirnya memutuskan untuk datang langsung berkunjung. Sementara itu, dari petugas museum berpendapat bahwa generasi muda perlu mengunjungi museum. Karena jika bukan generasi sekarang yang melestarikan warisan budaya, maka tidak akan ada lagi yang menjaga dan mempertahankannya di masa mendatang. Menurut beliau, pengelolaan Museum Sana Budaya memberikan penjelasan mengenai pihak yang sebaiknya dilibatkan dalam membuat acara kreatif dan menarik generasi muda. Beliau menyampaikan bahwa keterlibatan pihak tertentu dengan bidang kebudayaan. Jika acara yang diadakan bertema ekonomi, maka perlu melibatkan para ahli ekonomi yang kompeten. Sementara itu, apabila acara berkaitan dengan kesenian, maka sebaiknya melibatkan seniman atau ahli di bidang tersebut. Beliau juga menekankan pentingnya menghadirkan narasumber yang tepat agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Setiap kegiatan memiliki sasaran dan tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak semua acara bersifat umum, melainkan sesuai dengan tema dan target yang ingin dicapai. Keberadaan Museum Sana Budaya memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, antara lain 1. Ekonomi, menjadi destinasi wisata budaya yang menarik wisatawan, mendukung sektor pariwisata dan perekonomian Yogyakarta. 2. Sosial budaya, melestarikan seni, tradisi, dan sejarah Jawa, Bali, Madura, serta Lombok, sekaligus memperkuat identitas budaya bangsa. 3. Pendidikan, menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi pelajar, mahasiswa, peneliti, dan wisatawan yang ingin memahami warisan budaya Nusantara. 4. Pelestarian warisan, menyimpan koleksi penting berupa arca, etnografi, naskah kuno, keramik, hingga gamelan yang terjaga dengan baik untuk generasi mendatang. Dengan koleksi yang lengkap dan arsitektur bangunan yang syarat filosofi Jawa, Museum Sana Budaya menjadi salah satu museum terlengkap di Indonesia setelah Museum Nasional. Museum ini tidak hanya menjadi tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga pusat edukasi dan pelestarian budaya. Keberadaannya semakin menegaskan Yogyakarta sebagai kota budaya sekaligus destinasi wisata unggulan. Kunjungan ke Museum Sana Budaya memberikan pengalaman berharga tidak hanya melihat benda-benda bersejarah, tetapi juga belajar tentang perjalanan panjang kebudayaan Jawa dan Nusantara. Pengalaman ini menumbuhkan kesadaran dan pentingnya melestarikan warisan budaya, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap kekayaan sejarah bangsa. Dari Yogyakarta, Museum Sana Budaya membuktikan bahwa warisan budaya bisa tetap hidup dan relevan dengan generasi muda. Sejarah bukan hanya cerita masa lalu, tapi juga bekal untuk masa depan. Tim liputan kami melaporkan untuk Anda. Sampai bertemu lagi pada liputan kami berikutnya.